simak hingga selesai agar panjenengan bisa mendapatkan informasi singkat mengenai cerita tuntunan Jawa ini dari awal hingga pada posisinya di hari ini. Bersama saya, Ki Londo Permadi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bayangkan sejenak, di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, di beberapa ribu tahun yang lalu, ketika matahari mulai tenggelam, seorang tetua desa duduk di beranda rumah joglo. Di tangannya, sebuah naskah tua beraksara Jawa yang sudah menguning dimakan usia. Anak-anak muda duduk melingkar, menyimak setiap kata yang ia ucapkan. Ia membaca bukan sembarang bacaan, tetapi petunjuk hidup, nasihat kosmis, ramalan rezeki, jodoh, dan perjalanan hidup. Semua yang tercatat dalam primbon Jawa. Pertanyaannya, di manakah hari ini ketika modernitas menggerus tradisi, masih bisa kita temukan warisan primbon yang tetap asli? Belum banyak berubah, masih setia pada akar keraton dan kearifan leluhur. Malam ini, kita akan membahas akar budaya Jawa yang masih meninggalkan bekas kuatnya hingga saat ini dan terus dianggap tetap relevan karena banyak orang masih mempergunakan dan memperhatikan tanda-tandanya sebagai peta dan navigasi kehidupan mereka. Primbon Jawa bukan sekadar buku ramalan. Ia adalah ensiklopedia kehidupan yang merangkum panduan rohani, sosial, hingga kosmologis. Kata primbon sendiri berasal dari kata Jawa Imbu yang berarti tambahan, yakni tambahan ilmu dari leluhur untuk membimbing manusia agar hidup selaras dengan jagad raya, jagad gede. Jauh sebelum zaman Mataram kuno, primbon telah dijadikan pedoman dalam menentukan hari baik, pernikahan, pindah rumah, bepergian jauh, menyusun arah kejayaan dan rezeki berdasarkan Neptu, menafsir mimpi sebagai pesan semesta, menentukan watak seseorang lewat weton kelahiran. Namun, seiring dengan bergeraknya waktu, tidak semua wilayah Jawa menyimpan tradisi ini dengan cara yang sama. Seiring masuknya Islam, kolonialisme, kearifan lokal, dan modernisasi, beberapa daerah lebih banyak beradaptasi. Lalu, di mana tradisi paling tua itu masih bertahan? Primbon Jawa tertua dikaitkan dengan periode kerajaan Majapahit sekitar 1293 sampai 1527. Sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang signifikan di Jawa Timur, yang meletakkan banyak dasar budaya dan sastra untuk tradisi Jawa, termasuk teks primbon. Istana kerajaan merupakan pusat produksi naskah yang menggabungkan pengetahuan kosmologi, astrologi, dan ritual yang fundamental bagi primbon. Setelah kemunduran Majapahit sekitar awal abad ke-16 karena penyebaran agama Islam dan konflik internal,
Kesultanan Demak didirikan sekitar 1475 sampai 1527, menjadi kerajaan Islam pertama yang signifikan di Jawa. Di bawah pemerintahan seperti Sultan Trenggana 1520 1 sampai 1546. Teks Jawa Islam awal, termasuk varian Primbon dengan pengaruh Islam, mulai muncul. Pemerintahannya menandai pergeseran budaya yang signifikan dengan menggabungkan spiritualitas Islam ke dalam sistem pengetahuan Jawa tradisional. Selanjutnya, di wilayah seperti Banten, pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570 juga bertepatan dengan penciptaan naskah Primbon yang dipengaruhi agama Islam di pantai utara Jawa, di mana aksara pegon dan kombinasi kebijaksanaan Jawa dan Arab menjadi umum. Naskah dari abad ke-17 seperti yang diperoleh oleh pedagang Eropa, misalnya naskah daun lontar perpustakaan Bodleian, kemungkinan berasal dari Banten atau istana-istana terdekat seperti Cirebon atau Demak, daerah dengan pengaruh bahasa Sunda yang mempengaruhi teks. Naskah dari wilayah sekitar Laut Jawa, termasuk Madura, Lombok, dan bahkan tempat-tempat jauh seperti Palembang di Sumatera Selatan, menunjukkan tradisi sastra Jawa yang terkait dengan konten Primbon. Biasanya berasal dari abad ke-17 hingga ke-19, menunjukkan penyebaran dan adaptasi lokal pengetahuan Primbon. Karya tertua yang diketahui ditulis sebagian dalam aksara pegon yang menggabungkan Jawa dan Arab berasal dari abad ke-16. Misalnya, naskah Wukuf Sunan Bonang karya Sunan Bonang yang ditemukan di Tuban, Jawa Timur. Ini menandai periode ketika karya-karya ilmiah Islam mulai membentuk sastra Jawa. Varian Primbon Jawa yang paling berbeda biasanya diproduksi di wilayah-wilayah berikut: Banten dan Pantai Utara, Jawa. Naskah dari Banten menunjukkan pengaruh Islam yang kuat dengan referensi ke bahasa dan budaya Sunda setempat dan penggabungan narasi dan etika Islam. Varian Primbon Banten mencerminkan penggabungan elemen budaya Jawa dan Sunda dengan Islam, menghasilkan gaya yang berbeda dari aslinya di Jawa Tengah. Cirebon, wilayah lain yang signifikan di pantai utara Jawa, di mana adaptasi Primbon membawa campuran elemen Jawa dan Islam, dipengaruhi oleh dialek Sunda setempat dan praktik keagamaan. Madura dan Lombok, kedua pulau ini terletak di Laut Jawa, memiliki versi Primbon yang dipengaruhi oleh bahasa dan praktik budaya lokal non-Jawa, namun tetap mempertahankan inti konten ideologis Jawa, menciptakan bentuk teks hibrida. Sumatera Selatan, Palembang,
Naskah di sini berisi episode yang mirip dengan primbon Jawa, tetapi disesuaikan dengan pengaturan linguistik dan budaya setempat, menunjukkan penyebaran dan transformasi ide primbon di luar Jawa secara langsung. Wilayah-wilayah ini karena sejarah linguistik, budaya, dan keagamaan yang unik telah menghasilkan varian primbon yang berbeda secara signifikan dari naskah primbon asli Jawa yang berbasis di istana kerajaan. Mereka menggabungkan kosmologi Jawa dengan tradisi lokal, ajaran Islam, dan bahasa, menghasilkan tradisi primbon yang kaya dan beragam, disesuaikan dengan konteks sosial setempat. Daerah yang saat ini dianggap menggunakan dokumen primbon Jawa asli adalah terutama berpusat di Jawa Tengah, terutama istana kerajaan dan pusat budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta, Solo. Wilayah-wilayah ini menyimpan koleksi naskah primbon kuno yang luas, dipreservasi di perpustakaan istana dan lembaga budaya setempat. Naskah yang awalnya disimpan di keraton, istana Jawa di Yogyakarta dan Surakarta dianggap memiliki versi paling otentik dari teks primbon yang berasal dari tradisi istana kerajaan asli. Naskah-naskah ini biasanya ditulis dalam aksara Jawa klasik, Hana Caraka, dan mencerminkan pandangan dunia Jawa sinkretis pra-Islam dan awal Islam. Beberapa koleksi naskah penting dari wilayah-wilayah ini telah didigitalkan atau difilmkan setelah mengalami kerusakan dan perpindahan selama masa kolonial. Beberapa dokumen primbon asli yang ditulis tangan ada di pegangan pribadi dan arsip istana di pusat-pusat budaya ini. Selain itu, Cirebon di Jawa Barat di pantai utara dikenal dengan naskah-naskahnya dalam aksara pegon, menunjukkan varian Islam Jawa awal, tetapi seringkali dilacak kembali ke akar klasik yang sama dengan primbon Jawa Tengah. Perpustakaan Britania dan koleksi Eropa lainnya berisi beberapa naskah Islam Jawa tertua, kemungkinan dari wilayah pantai utara. Tetapi yang paling dekat dengan primbon asli yang mencerminkan tradisi istana klasik adalah yang dari pusat-pusat budaya Jawa Tengah. Dalam kesimpulan, wilayah-wilayah yang paling terkait dengan naskah primbon asli adalah pusat-pusat budaya Yogyakarta dan Surakarta di Jawa Tengah, diikuti oleh salinan yang disesuaikan dengan budaya dari Cirebon. Pusat warisan Yogyakarta dan Surakarta. 1. Yogyakarta Keraton. Sebagai penjaga utama, Keraton Yogyakarta bisa disebut sebagai jantung primbon klasik. Sejak Sultan Agung hingga Sultan Hamengkubuwono, primbon dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kerajaan. Kalender Jawa ciptaan Sultan Agung yang menggabungkan sistem lunar Islam dan solar Hindu Buddha hingga kini masih jadi rujukan utama di desa-desa sekitar Yogyakarta, terutama daerah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo.
Primbon tetap dijalankan secara ritualistik. Mitoni, upacara 7, bulan kehamilan, masih ditentukan dengan primbon. Ruatan anak Sukerta, anak yang lahir dengan weton tertentu, masih dijalankan sesuai teks klasik. Penentuan hari baik masih berpedoman pada Neptu, bukan sekadar kalender Masehi. 2. Surakarta, Solo, Radya Pustaka dan Naskah Kuno. Surakarta juga menjadi benteng utama. Museum Radya Pustaka menyimpan ratusan manuskrip primbon asli beraksara Jawa. Beberapa di antaranya berasal dari abad ke-18. Ditulis di atas daun lontar dan luang, kertas tradisional. Bagi masyarakat Solo, primbon masih dianggap kitab hidup. Bahkan, dalam keluarga keraton, perhitungan weton masih dipakai untuk mengatur perkawinan bangsawan. Upacara adat seperti Tedaksiten, anak turun tanah pertama kali, juga diatur waktunya dengan primbon. Selain keraton, desa-desa di pedalaman Jawa Tengah adalah tempat di mana primbon masih hidup tanpa banyak campuran pengaruh luar. Beberapa contohnya, Gunung Kidul, wilayah yang relatif terpencil, membuat tradisi leluhur bertahan kuat. Ritual bersih desa dan sedekah laut masih ditentukan dengan hitungan primbon. Klaten dan Wonogiri, desa-desa tua di sini, menjaga naskah primbon secara turun-temurun. Bahkan ada yang menyimpan kitab primbon sebagai pusaka keluarga. Magelang bagian selatan, masyarakatnya masih menggunakan primbon untuk mengatur musim tanam, waktu panen, dan ritual agraris. Di desa-desa ini, primbon tidak hanya menjadi bacaan, tapi benar-benar dijalani sebagai aturan hidup sehari-hari. Tidak semua daerah Jawa memelihara primbon dengan murni. Ada wilayah yang justru mencampurkannya dengan pengaruh lain. Banten dan Cirebon. Wilayah pesisir ini lebih banyak menyerap Islam dan perdagangan luar. Primbon di sini lebih sinkretis, dipengaruhi tarekat dan sufisme. Jawa Timur, pesantren dan masyarakat pesisir, banyak tradisi primbon yang akhirnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Misalnya, weton tetap dipakai, tapi diselaraskan dengan kalender Hijriah. Meskipun masih ada jejaknya, namun kemurnian teks dan praktiknya tidak sekuat di Yogyakarta dan Surakarta. Mengapa Yogyakarta dan Surakarta tetap asli? Ada 3 alasan utama. Keraton sebagai pusat otoritas budaya, Keraton Yogyakarta dan Surakarta menjaga primbon sebagai bagian dari tata aturan kerajaan. Apa yang dilakukan raja menjadi teladan bagi rakyat. Sistem pewarisan manuskrip naskah primbon disalin dari generasi ke generasi. Perpustakaan keraton dan Museum Radya Pustaka menjadi pusat dokumentasi. Religiusitas masyarakat desa warga desa di sekitar keraton masih memandang primbon sebagai hal sakral. Mereka percaya melanggar primbon berarti menantang keseimbangan kosmos.
Apa yang membuat Primbon bertahan? Karena ia tidak sekadar berisi ramalan, tapi juga etika dan falsafah hidup. Contohnya, perhitungan jodoh bukan hanya soal cocok atau tidak, tapi bagaimana pasangan bisa saling melengkapi. Tafsir mimpi bukan sekadar firasat, tapi juga pengingat agar manusia lebih hati-hati. Arah rezeki bukan hanya mencari harta, tapi juga menjaga keseimbangan antara kerja keras, doa, dan laku prihatin. Dengan begitu, Primbon tidak pernah mati. Ia selalu relevan karena menyentuh kebutuhan manusia yang paling dasar, rasa aman, arah hidup, dan hubungan dengan yang ilahi. Tentu, modernisasi membawa tantangan. Generasi muda banyak yang lebih percaya pada aplikasi ramalan zodiak ketimbang membuka Primbon. Bahkan sebagian menganggap Primbon hanya mitos tanpa dasar ilmiah. Namun menariknya, di Yogyakarta dan Surakarta, justru banyak anak muda mulai kembali mempelajari Primbon lewat komunitas budaya dan kelas aksara Jawa. Beberapa dosen di UGM dan UNS juga meneliti naskah Primbon untuk dijadikan kajian akademis. Sebagai refleksi spiritual, Primbon Jawa mengingatkan kita pada satu hal penting. Hidup manusia bukan sekadar angka dan materi, tapi juga energi, harmoni, dan laku batin. Seperti pepatah Jawa, urip iku mung mampir ngombe, hidup hanya singgah sebentar. Maka Primbon hadir untuk memastikan selama singgah itu, manusia hidup dengan arah yang benar. Hari ini, dengan semangat menjaga warisan leluhur, kalau kita ingin melihat Primbon dalam bentuk paling tua dan belum tergerus perubahan, pergilah ke desa-desa di sekitar Yogyakarta dan Surakarta. Di sanalah, di balik joglo sederhana, suara Primbon masih dibacakan dengan khidmat. Dan untuk kita semua, pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan Primbon hanya menjadi lembaran tua di museum? Ataukah kita ikut menjaga agar ia tetap hidup, tetap relevan, dan tetap membimbing generasi berikutnya? Bersama Ki Londo Permadi, sampai berjumpa lagi di pembahasan topik-topik menarik berikutnya. Terima kasih sudah menyimak hingga sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sedulur.